Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas 5 poin Grobogan. Yang saya maksud dengan Grobogan adalah Kabupaten Grobogan di Provinsi Jawa Tengah. Sumber dari 5 poin Grobogan adalah dari buku yang saya tulis yang berjudul Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pertanahan di Madiun, Grobogan, dan Kendal yang diterbitkan oleh Grama Surya pada tahun 2021. Apa itu 5 poin Grobogan? Yang pertama, kita akan bicara tentang skenario pembuatan peta partisipatif. Yang kedua, kita akan bicara tentang partisipasi dalam pembuatan peta. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang multi manfaat peta partisipatif. Dan yang keempat, kita akan bicara tentang proses pembuatan PTBT, peta tematik bidang tanah. Dan yang kelima, kita akan bicara tentang promosi PTBT, promosi peta tematik bidang tanah. Mari kita mulai. Kita mulai dengan skenario pembuatan peta partisipatif. Jadi, sahabat-sahabatku sekalian, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan telah mempersiapkan sejak dini skenario pembuatan peta partisipatif yang dimulai tahun 2014. Bagaimana skenarionya? Skenarionya dimulai dari tahun 2014 ketika mereka mencanangkan sebuah kegiatan, yaitu pembuatan peta dasar berbasis desa atau kelurahan. Ya, jadi itu dilakukan oleh mereka bersama-sama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi pembuatan peta dasar berbasis desa kelurahan pada tahun 2014. Skenario berikutnya, pembuatan peta desa berbasis bidang tanah, dilakukan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dan kemudian seiring dengan pembuatan peta desa berbasis bidang tanah pada tahun 2015 sampai 2017, pada tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan meluncurkan kegiatan pembuatan peta tematik bidang tanah yang dilakukan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan selanjutnya pembuatan web GIS tahun 2017 sampai tahun 2020. Jadi ada kegiatan yang overlap pada tahun 2016, yaitu pembuatan peta desa berbasis bidang tanah dengan pembuatan peta tematik bidang tanah. Dan pada tahun 2017 overlap tiga-tiganya, pembuatan peta desa berbasis bidang tanah, pembuatan peta tematik bidang tanah, dan pembuatan web GIS tahun 2017 sampai tahun 2020. Mengapa bisa overlap? Karena pengertiannya adalah kegiatannya sama, nama kegiatannya, tapi kemudian diletakkan di desa-desa yang berbeda. Jadi misalnya pembuatan peta desa berbasis bidang tanah di tahun 2016 dilaksanakan di desa AB, kemudian pembuatan peta tematik bidang tanah di tahun 2016 dilaksanakan di desa BC, gitu, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan overlap. Kegiatannya overlap, tapi wilayahnya tentu tidak overlap. Jadi saya lanjutkan pembuatan web GIS tahun 2017 sampai tahun 2020, dan hasil dari pembuatan web GIS ini adalah diluncurkannya Sinden Bertapa, yaitu sistem informasi desa kelurahan berbasis peta partisipatif. Jadi Sinden Bertapa itu adalah sistem informasi desa kelurahan berbasis peta partisipatif. Jadi itulah 4 skenario pembuatan peta partisipatif ya pada poin pertama dari 5 poin Grobogan. Kemudian kita masuki poin kedua dari 5 poin Grobogan, yaitu partisipasi dalam pembuatan peta. Dalam pembuatan ini banyak sekali para pihak yang berpartisipasi. Misalnya pemerintah Kabupaten Grobogan, mereka berpartisipasi dalam hal memberi dorongan, memberi bimbingan, dan sekaligus juga memberikan anggaran untuk mendukung kegiatan pembuatan peta partisipatif. Kemudian Kantor Pertanahan dalam hal pembuatan peta partisipatif melakukan perencanaan, fasilitasi, pendampingan, kontrol atau supervisi, dan juga menyediakan anggaran. Kemudian pemerintah kelurahan dalam kegiatan pembuatan peta partisipatif menyediakan data, informasi, dan pelaksanaan. Kemudian pemerintah desa dalam rangka pembuatan peta partisipatif menyediakan anggaran, menetapkan konsultan, menyediakan data, dan tentu saja juga informasi, anggaran, dan pelaksanaan. Kemudian pihak swasta dalam pembuatan peta partisipatif berkontribusi dalam hal melakukan kegiatan pendahuluan
berupa perencanaan dan survei, kemudian melakukan pendampingan, serta dukungan dalam hal pembuatan pelaporan. Jadi ada 5 elemen yang berkontribusi atau berpartisipasi dalam pembuatan peta partisipatif, yaitu pemerintah Kabupaten Madiun, kantor pertanahan Kabupaten Madiun, pemerintah kelurahan di wilayah Kabupaten Madiun, pemerintah desa di wilayah Kabupaten Madiun, serta pihak swasta yang dilibatkan dalam pembuatan peta partisipatif yang penetapannya sebagai konsultan dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian kita masuki poin ketiga dari 5 poin grobogan, yaitu mengenai multi manfaat peta partisipatif. Pertama, kalau peta partisipatif ini dalam wujud nyatanya berupa PTBT, peta tematik bidang tanah. Nah, peta tematik bidang tanah ini bermanfaat sebagai basis dari Sinden Bertapa. Sinden Bertapa tadi sudah kita bahas, yaitu sistem informasi desa kelurahan berbasis peta partisipatif. Jadi sistemnya web, ya, menggunakan web GIS. Kemudian yang berikutnya multi manfaat dari peta partisipatif adalah PTBT ini, peta tematik bidang tanah ini digunakan sebagai dasar bagi SBDM. SBDM itu Spatial Based Decision Making, ya, saya ulangi, SBDM Spatial Based Decision Making, yaitu pembuatan keputusan yang berbasis ruang. Jadi kalau misalnya pemerintah Kabupaten Madiun, kalau saja misalnya pemerintah Kabupaten Grobogan membuat perencanaan, menetapkan kegiatan tertentu, maka kegiatan tertentunya di mana, di wilayah yang mana, di ruang yang mana, itu berarti dia sudah menerapkan SBDM, Spatial Based Decision Making, yaitu pembuatan keputusan berbasis ruang. Itulah multi manfaat peta partisipatif. Saya ulangi, multi manfaat peta partisipatif terdiri dari PTBT, peta tematik bidang tanah, digunakan sebagai basis Sinden Bertapa. Kemudian PTBT, peta tematik bidang tanah, digunakan sebagai dasar SBDM, Spatial Based Decision Making, atau pembuatan keputusan berbasis ruang. Disebut PTBT karena memang wujud dari peta partisipatif di Kabupaten Grobogan berupa PTBT, peta tematik bidang tanah. Kemudian kita masuki poin keempat dari 5 poin grobogan, yaitu proses pembuatan PTBT. Proses pembuatan peta tematik bidang tanah, yaitu diawali oleh perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah. Perangkat desa ini biasanya kepala dusun, ya. Perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah dan biasanya didampingi oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua RT, dan masyarakat setempat. Kemudian perangkat desa menghubungkan data pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya. Karena perangkat desa yang bersangkutan kan melakukan delineasi pada peta kerja pada peta kerja PTBT, ya, yaitu dia melakukan delineasi. Saya ulangi, tadi ada kekeliruan, perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah, dia tidak didampingi Babinsa, Babin Kamtipmas. Yang didampingi Babinsa dan Babin Kamtipmas itu kalau di Kabupaten Madiun. Kalau di Kabupaten Grobogan, perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah didampingi oleh Ketua RT dan masyarakat atau tokoh masyarakat. Kemudian perangkat desa menghubungkan data pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya. Jadi sesudah diketahui diidentifikasi pemilik bidang tanahnya siapa, kemudian dihubungkan dengan bidang tanahnya, karena kemudian perangkat desa kan juga melakukan delineasi bidang tanah di peta kerja PTBT, peta kerja peta tematik bidang tanah. Kemudian perangkat desa mencatat hubungan sosial antara pemilik tanah dengan tanahnya. Mencatat hubungan sosial itu artinya apakah dia pemilik atau memiliki tanah atau hanya sekedar menguasai tanah. Disebut hubungan sosial karena belum ada legalitasnya, ya. Kalau sudah ada legalitasnya disebut sebagai hubungan hukum. Tapi karena belum ada legalitasnya, lebih aman ketika disebut sebagai hubungan sosial. Ada hubungan sosial antara pemilik tanah dengan tanahnya. Kemudian perangkat desa menggunakan data hasil pencatatan untuk kepentingan kadastral. Maka kemudian data yang berhasil dikumpulkan oleh perangkat desa itu disampaikan kepada petugas dari kantor pertanahan untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan kadastral. Masih dilanjutkan lagi, perangkat desa melakukan penarikan batas bidang tanah secara general boundary. Jadi ketika tadi perangkat desa menghubungkan pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya,
karena perangkat desa menarik batas bidang tanah sehingga dia bisa menghubungkan antara pemilik tanah dengan bidang tanahnya, kemudian dia memperoleh hubungan antara pemilik tanah dengan bidang tanahnya, kemudian dia sampaikan datanya untuk kepentingan kadastral, dan dia melakukan penarikan batas itu secara general boundary. Kenapa dibilang general boundary? Artinya penarikan batasnya masih umum atau masih kasar begitu, karena nanti detailnya akan dilakukan oleh petugas dari kantor pertanahan. Nah, inilah berikutnya petugas kantor pertanahan atau petugas ukur kantor pertanahan melakukan pengukuran dan melakukan penarikan batas berdasarkan hasil ukurannya, sehingga kemudian dapatlah dikatakan bahwa petugas ukur kantor pertanahan melakukan penarikan batas secara fixed boundary. Dibilang fixed boundary karena penarikan batasnya sudah tepat berdasarkan hasil ukuran. Jadi itulah proses pembuatan PTBT. Ya. Jadi kalau saya ulangi biar lebih mudah diingat, perangkat desa melakukan identifikasi pemilik bidang tanah, perangkat desa menghubungkan data pemilik bidang tanah dengan bidang tanahnya, perangkat desa mencatat hubungan antara pemilik tanah dengan tanahnya, hubungannya itu bisa menguasai atau memiliki, kemudian perangkat desa menggunakan data hasil pencatatan tersebut untuk kepentingan kadastral, dan juga nanti jika dibutuhkan bisa diserahkan kepada petugas dari kantor pertanahan. Kemudian dijelaskan atau lebih ditegaskan bahwa perangkat desa melakukan penarikan batas bidang tanah secara general boundary karena dia menarik batasnya berdasarkan keterangan para pihak dan diletakkan atau ditarik di atas peta kerja. Kemudian sesudah itu barulah petugas ukur kantor pertanahan melakukan pengukuran dan melakukan penarikan batas bidang tanah secara fixed boundary. Dibilang fixed boundary karena batas bidang tanahnya sudah fix, sudah tetap, ya. Dan itu dilakukan karena menggunakan data hasil ukuran. Kemudian kita masuk ke poin kelima dari 5 poin Grobogan, yaitu tentang promosi peta tematik bidang tanah. Jadi kantor pertanahan Kabupaten Grobogan melakukan berbagai promosi untuk mempromosikan peta tematik bidang tanah, untuk menjelaskan kepada banyak orang tentang pentingnya peta tematik bidang tanah, tentang banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari peta tematik bidang tanah. Ya, tadi sudah kita sampaikan ada multi manfaat, tapi kita sudah kasih contoh misalnya peta tematik bidang tanah sebagai basis sinden bertapa. Sinden bertapa itu sistem informasi, ya, sistem informasi desa kelurahan berbasis peta partisipatif. Kemudian peta tematik bidang tanah juga dapat digunakan sebagai dasar SPDM, Spatial Based Decision Making. Ya. Nah, ketika dikelompokkan dalam satu kelompok tentang promosi PTBT, promosi peta tematik bidang tanah, dapat diperlihatkan ada 7 promosi yang dilakukan. Yang pertama promosi SDSS, promosi Spatial Decision Support System. Jadi dengan adanya peta tematik bidang tanah, maka pemerintah Kabupaten Grobogan dan kantor pertanahan Kabupaten Grobogan maupun instansi lainnya dapat melakukan apa yang disebut dengan Spatial Decision Support System. Jadi sistem pendukung untuk mengambil keputusan berbasis ruang. Ya, saya ulangi, sistem pendukung untuk mengambil keputusan berbasis ruang, SDSS, Spatial Decision Support System. Nah, kemudian di bawahnya lagi, kemudian dipromosikan juga sebagai SBDM. Lebih detail dari yang Spatial Decision Support System adalah Spatial Based Decision Making, yaitu pengambilan keputusan berbasis ruang. Jadi bupati, kepala kantor pertanahan, kepala dinas, dan lain sebagainya kalau ingin mengambil keputusan tentu harus keputusan yang berbasis ruang. Artinya letaknya di mana keputusan itu. Misalnya ingin mendirikan pabrik X, ya, pabrik tertentu misalnya, maka pabrik tertentu itu letaknya di mana. Kemudian promosi PTBT, promosi peta tematik bidang tanah juga meliputi promosi tentang land values, bahwa peta tematik bidang tanah itu dapat mendukung program pengenaan pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada lagi bidang-bidang tanah yang tertinggal karena tidak tercatat dalam peta PBB. Kemudian promosi land use, yaitu ketika peta tematik bidang tanah bisa digunakan untuk penataan ruang dan tanah sehingga kemudian bisa diperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, termasuk aspek konservasinya. Kemudian juga dipromosikan land development, yaitu peta tematik bidang tanah dapat digunakan untuk melakukan pengembangan wilayah dan sekaligus memberi ruang bagi hadirnya para investor atau menghadirkan investasi di wilayah-wilayah pengembangan. Kemudian promosi peta tematik bidang tanah juga meliputi
promosi land registration. Yang ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, yaitu sebagai peta kerja dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Sahabat-sahabat sekalian, itulah 5 poin Grobogan yang saya pikir sebelum kita tutup, kita ulangi poin-poinnya. Jadi 5 poin Grobogan itu terdiri dari skenario pembuatan peta partisipatif, kemudian partisipasi dalam pembuatan peta partisipatif, kemudian multi manfaat peta partisipatif, kemudian proses pembuatan peta partisipatif, dalam hal ini peta tematik bidang tanah, kemudian promosi peta partisipatif, dalam hal ini peta tematik bidang tanah. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.